Tuhan Yesus sudah mencurahkan kesembuhan itu 2000 tahun yang lalu. Di dalam 1 Petrus 2 ayat 24 dikatakan, oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Dan Petrus ini mengambil ayat itu dari kitab Yesaya 53 ayat 5. Sama dikatakan, oleh bilur-bilurnya kita telah sembuh. Jadi tidak ada alasan untuk mengatakan tentang konteks dari Petrus, karena Petrus mengambil dari Yesaya 53 ayat 5 yang sudah jelas konteksnya adalah kesembuhan. Jadi kesembuhan itu sudah diberikan Tuhan Yesus di atas kayu salib 2000 tahun yang lalu. Kita tinggal percaya, kita tinggal mengimaninya. Contoh, ketika 3,5 tahun atau 3 tahun pelayanan Tuhan Yesus, ada banyak kunjungan-kunjungan atau di lokasi-lokasi Tuhan Yesus datang dan selalu diikuti oleh puluhan ratusan orang atau mungkin ribuan. Dan dari banyak orang itu pastilah dalam setiap kerumunan itu ada sebagian orang yang bersenggolan dengan Yesus, bersenggolan dengan jubah Yesus. Bahkan sebagian mungkin ingin menjamah jubah Yesus, pengen tahu Yesus itu bagaimana, jubahnya bagaimana. Jadi kalau di total selama 3,5 tahun Yesus bersenggolan, berimpitan atau dijamah oleh mungkin puluhan orang atau mungkin lebih, mungkin ratusan orang kalau di total. Dan dari puluhan orang atau ratusan orang ini pasti sebagian juga memiliki penyakit. Dari puluhan atau ratusan orang yang bersenggolan dengan Yesus, menjamah jubah Yesus, tidak satu pun yang berhasil menarik kuasa Yesus kecuali satu orang, yaitu seorang ibu yang sakit pendarahan selama 12 tahun. Kenapa ibu ini berhasil menarik kuasa Yesus? Adalah karena dia menyentuhnya dengan iman, sehingga Tuhan Yesus memuji dia. Hai ibu, besar imanmu, jadilah seperti yang kau kehendaki. Jadi begitulah, kesembuhan itu sudah disediakan, berkat itu sudah disediakan, Tuhan Yesus itu sudah disediakan 2000 tahun yang lalu. Kita tinggal percaya, kita tinggal mengimaninya. Firman-Nya sudah jelas, oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Prinsipnya adalah penggantian. Tuhan Yesus mati masuk ke Hades supaya kita mati masuk ke sorga. Tuhan Yesus menjadi miskin dan menderita ketika di atas kayu salib supaya kita menjadi kaya. Itu 2 Korintus 8 ayat 9. Tuhan Yesus jadi manusia terkutuk, penuh dosa, terkutuk dalam hal hukum Taurat, supaya kita lolos sempurna, dianggap sempurna melakukan hukum Taurat seluruhnya secara sempurna. Tuhan Yesus penuh luka, penuh bilur-bilur, darah, dan penuh kesakitan, supaya kita sembuh dari penyakit, supaya kita sehat selalu dan panjang umur. Jadi itu prinsipnya adalah penggantian. Jadi bagaimana realisasinya? Ucapkan setiap pagi atau setiap malam, oleh bilur-bilurnya penyakitku telah sembuh. Ucapkan dengan diresapi sepenuhnya, sepenuh hati. Kita meresapi kata-kata kita sendiri, sambil kita bayangkan organ kita yang sakit atau bagian organ kita yang sakit itu sembuh dan digantikan menjadi organ yang baru, organ yang bersinar, sehat, baru. Perkatakan tiap pagi atau malam, oleh bilur-bilurnya sakitku ini sembuh. Itulah realisasinya. Dan
pesan saya, jangan ceritakan siapapun iman kita, percaya kita. Jangan ceritakan ke siapapun. Supaya apa? Supaya kita tidak dicibir, dan cibiran itu jadi beban buat iman kita. Cukup kita dan Tuhan yang tahu. Yang kedua, ingat, iblis tidak akan pernah tinggal diam. Dia akan selalu menyerang kita dengan panah apinya supaya iman kita jatuh. Dia bisa menciptakan realita-realita yang negatif, keadaan-keadaan yang mungkin kita sudah mengimani sembuh, tapi tiba-tiba muncul rasa sakit yang sangat menyakitkan, atau mungkin pusing yang sangat menyakitkan, atau rasa pedih dan perih yang sangat menyakitkan. Tetap pakai perisai iman, katakan aku sudah sembuh. Jadi lawan realita negatif dengan iman, aku sudah sembuh. Tetap percaya, itulah perisai iman. Jangan mengikuti realita yang negatif, jangan diikuti. Ketika Petrus menantang Tuhan, Tuhan, jikalau itu Engkau, buatlah aku bisa berjalan di atas air. Tuhan Yesus bilang, datanglah. Artinya, ya, aku bisa, datanglah. Ketika Petrus memandang janji dari Tuhan Yesus ini, maaf, yang keluar dari mulut Tuhan Yesus ini, ketika Petrus fokus kepada janji Tuhan Yesus itu, dia bisa berjalan di atas air. Tetapi ketika dia fokus melihat kepada realita, dia merasakan angin, dia melihat air, dia menjadi lemah imannya dan dia tenggelam. Itulah kita. Ketika realita negatif datang, jangan pandang realita negatif itu, tapi pandang bahwa kita sudah sembuh, kita sudah sehat. Tuhan Yesus itu sangat-sangat baik, amat sangat baik. Haleluya. Dan saya telah melihat sendiri beberapa orang sakit yang sembuh. Ada 3 orang yang sakit stroke. Salah satunya adalah anak teman saya. Stroke yang tidak bisa jalan, 3-tiganya. Dan ada 3 orang yang sakit kanker. Salah satunya seorang mahasiswi. Semuanya sudah dalam stadium yang sudah dikemo. Bahkan rambut pun sudah mulai rontok. Itu melakukan hal yang seperti ini. Mereka mengimani janji Tuhan. Oleh bilur-bilurnya aku telah sembuh. Itu diucapkan setiap pagi atau malam hari. Dan saya melihat 6 orang itu sembuh dari stroke dan kanker. Dan saya juga di Palembang ada seorang dokter yang merawat yang mengatakan bahwa ada seorang pasien anak Tuhan, jantungnya sudah benar-benar hancur, lumer seperti jeli katanya. Sudah gak ada harapan hidup, bahwasanya dia hidup itu hanya oleh karena alat-alat medis. Ada begitu banyak selang, infus, dan berbagai macam seliweran di atas tubuhnya. Benar-benar sudah tidak ada harapan hidup. Jantungnya seperti jeli. Hanya ada satu hal, yaitu dia punya tante yang sederhana, yang setiap hari dengan setia naik angkot masuk ke ruangan pasien itu dan membisikkan kepada anaknya, keponakannya, Tuhan memberikan kamu jantung yang baru. Hanya kalimat itu setiap hari dibisikkan ke telinga keponakannya atau pasien ini. Dan sungguh ajaib. Seluruh suster dan dokter di rumah sakit itu cukup heboh karena perkembangannya pasien ini semakin hari semakin baik dan sembuh. Bahkan dia kadang bercanda dengan suster,
dengan mengatakan, "Suster, jantung saya sudah baru." Dia bercanda. Dan benar, dia masuk kantor lagi, dan setiap acara bersama, gathering, acara bersama di kantor, dalam kegiatan-kegiatan fisik, dia terbukti memiliki stamina dan tenaga yang lebih kuat dari yang lain. Benar-benar jantungnya baru. Juga kita lihat bahwa ada video yang viral mungkin sebulan 2 bulan yang lalu, seorang bapak pendeta mungkin dari Ambon atau dari NTT yang kulitnya agak gelap, kemudian orangnya tinggi, rambutnya agak tipis tapi ganteng, itu ganteng dan gagah bapak pendetanya. Dia kan kesaksian kanker yang sudah stadiumnya sudah parah. Kalau nggak salah kanker darah atau apa, lebih kurang udah parah sekali. Waktu hidupnya hanya tinggal sebulan atau 2 bulan, dan dia dipersilakan pergi ke Jepang hanya untuk menambah umur menjadi 3 bulan. Tetapi yaitu Roh Kudus memberikan hikmat, dia memperkatakan firman setiap pagi bahwa dia sudah sembuh oleh bilur-bilurnya, oleh firman Tuhan. Dia sudah sembuh dan dia sembuh. Itulah semuanya oleh karena kebaikan Tuhan yang sangat luar biasa. Tuhan Yesus dahsyat.